Shalom, selamat siang untuk kita semua. Saya Panteresya Pepahan dari grup A semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tipe spiritualitas saya, cara saya dalam merasakan hadirnya Tuhan dalam kuasa Roh Kudusnya dalam kehidupan saya sehari-hari, di mana sumber buku rujukannya yaitu dari buku Gary Thomas. Mengenali tipe spiritualitas diri dari buku Sacred Pathways mengupas 9 tipe spiritualitas yang berbeda dengan ciri-ciri kekuatan dan kelemahan masing-masing. Kita diajak untuk mengenal spiritualitas kita atau campuran spiritualitas kita yang paling sesuai dengan gambaran diri dan kepribadian kita dalam berrelasi dengan Tuhan. Setiap orang mempunyai cara berpikir, cara bertindak, dan cara bersikap, dan cara berhubungan dengan Tuhan dengan unik atau berbeda-beda. Tuhan ingin kita mengalami kehadirannya dan mengalami hubungan pribadi dengannya. Spiritualitas menunjuk kepada kekhasan ungkapan iman seseorang di mana dia merasa lebih dekat dengan Tuhan atau leluasa di dalam berhubungan dengan Tuhan. Gary Thomas dalam Sacred Pathways memetakan spiritualitas manusia dalam 9 tipe, yaitu yang pertama naturalis, yang kedua indrawi, yang ketiga tradisionalis, yang keempat askese, yang kelima aktivis, yang keenam pemerhati, yang ketujuh antusias, yang kedelapan relatif, dan kesembilan intelektual. Dan dari tipe kepribadian saya masuk ke dalam 2 tipe yang ada di dalam buku Gary Thomas, yaitu yang pertama itu askese dan yang kedua itu tipe natural. Tipe spiritualitas askese meliputi pribadi orang-orang yang cenderung mengarah pada keheningan, kesederhanaan, dan komitmen yang mendalam dalam memperlihatkan seseorang yang sangat menghidupi keimanannya dengan kesungguhan. Terkadang tipe ini disebut sebagai sosok yang berfokus pada hidup, penjara yang mendapati unsur keseriusan jiwa mereka dalam kehadiran Allah. Jika banyak orang lebih memilih hidup dengan pola yang bersosial dan tidak begitu taat akan aturan yang ada khususnya dalam agama, tentu kaum ini berlalu terbalik karena sangat taat akan keseriusan mereka terhadap Allah. Sebagai ungkapan kasih, ada 3 dimensi dunia dalam memahami kaum ini. Yang pertama itu keheningan, yang kedua kebersahajaan, yang ketiga itu disiplin, yang menjadi dasar spiritual askese ini. Dalam menangani kesulitan sebagai bukti mereka bertemu dengan Allah, hal ini memperlihatkan seolah-olah spiritualitas pribadi seorang tersebut yang paling tepat dan paling dekat kepada Allah. Namun sesungguhnya mungkin ini adalah cara tersendiri dalam memahami keberadaan diri terhadap Allah. Kaum askese bersaksi bahwa kehidupan tertinggi ialah kehidupan roh dan bukan persoalan intelektual, dunia, dan lainnya. Saya merasa Tuhan itu dekat, selalu ada bagi saya, apalagi waktu dalam situasi sendiri atau dalam keheningan. Dalam yang kedua itu tipe naturalis. Saya merasa tipe ini dalam bagian kecil masuk ke dalam kepribadian saya, di mana tipe naturalis ini yaitu saya merasa dekat dengan Tuhan apabila saya dikelilingi oleh alam ciptaannya seperti gunung, hutan, atau laut. Seperti contoh, jika saya berkunjung ke taman wisata seperti Salib Kasih, dapat saya lihat bahwa pemandangan dari atas bukit Salib Kasih sungguh indah karena menjadikan pemandangan kota teruntung dan dikenal dengan luas bendung, berada di sejuk. Sepanjang perjalanan menuju bukit Salib Kasih, kita dapat menyaksikan pohon-pohon pinus berderet dengan indah dan batu-batu bertuliskan 10 perintah Tuhan. Patung Romansen berwarna putih di pintu masuk ke menawarkan sebuah foto yang menarik. Di dalam satu keindahan alam tersebut, saya merasakan Tuhan itu hadir atau ada di setiap sisi kehidupan dengan bukti-bukti ciptaannya yang sangat